Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat selalu. Tetap jaga aktivitas kesehatan kita. Jangan berkerumun. Tetap pakai masker. Walaupun kita tidak bisa belajar bertatap muka, kita akan belajar melalui online. Bab 1, kerajinan bahan keras. Apa sih tujuan pembelajaran? Yaitu memahami prinsip kerajinan bahan keras. Kita harus tahu tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Nah, setelah itu prinsip kerajinan bahan keras dibagi menjadi 3. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Yang kedua, fungsi kerajinan bahan keras. Yang ketiga, aspek keranjangan dalam produk kerajinan. Keunikan bahan kerajinan. Sumber daya alam Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan tersedia sangat berlimpah. Setiap permukaan bumi memiliki ciri sumber daya alam yang berbeda satu sama lainnya. Seperti laut, sumber daya alam yang dihasilkan bebatuan, cangkang kerang, sisi ikan, tulang ikan, tumbuhan laut, dan sebagainya. Daratan Indonesia memiliki kekayaan alam, diantaranya kayu logam, bebatuan, tanah liat, tumbuhan, serat, dan masih banyak lagi. Keunikan bahan kerajinan. Semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri. Bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Seorang pengrajin hanya memerlukan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual yang sangat tinggi. Produk kerajinan dari bahan keras. Pengertian produk kerajinan dari bahan keras. Apa sih produk kerajinan bahan keras? Kerajinan bahan keras merupakan suatu kerajinan yang tahap pembuatannya memakai bahan yang bersifat keras. Bahan keras alam. Kerajinan bahan keras alami merupakan suatu kerajinan yang terbuat dari bahan baku pembuatannya yang berasal dari alam ataupun mengalami pengolahan tidak mengakibatkan perubahan wujud benda itu. Contohnya yaitu seperti kursi dari jati, kursi dari rotan. Bahan keras buatan. Kerajinan bahan keras buatan yaitu kerajinan suatu yang bahannya sudah mengalami pengolahan kembali. Contohnya yaitu seperti gantungan kunci dari kaca, poros dari logam. Aneka produk kerajinan dari bahan keras. Produk kerajinan sangat beraneka ragam. Berikut ini produk kerajinan dari bahan keras. Yang pertama, kerajinan logam. Kerajinan yang memakai bahan logam seperti misalnya besi, perunggu, emas, perak, dan lain-lain. Teknik yang dipakai umumnya memakai sistem cor, ukir, tempel, ataupun dicetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Contoh kerajinan logam yang umumnya adalah gelas, kap lampu, perhiasan, wadah serbaguna. Logam mempunyai sifat keras, hingga pengolahannya memerlukan teknik yang tidak mudah. Diolah dengan teknik bakar atau pemanasan dan tempa. Selanjutnya, kerajinan dari kayu. Kerajinan kayu. Bahan utama yang digunakan adalah kayu. Maka kayu harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Pemilihan kayu harus disesuaikan dengan rencana pembuatan. Produk kerajinan seperti kayu jati, mahoni, kayu akasia, kayu jati Belanda, dan sebagainya. Kayu dibahat dengan menggunakan alat bahat dan pemukul yang terbuat dari kayu. Contoh gambar sebagai berikut. Nah, selanjutnya, kerajinan dari bahan bambu. Bambu dapat dijadikan sebagai produk kerajinan yang bernilai estetis dan ekonomi tinggi. Produk kerajinan bambu tampil lebih menarik dan artistik. Beberapa teknik dalam pembuatan kerajinan bahan alam bambu adalah teknik anyaman, tempel, atau sambung. Berikut ini adalah foto dari bahan bambu. Selanjutnya, kerajinan rotan. Rotan banyak digunakan sebagai bahan utama untuk membuat kerajinan tangan karena bentuknya yang luas. Selain itu, rotan juga merupakan bahan yang mudah diubah bentuknya menjadi berbagai macam bentuk untuk kerajinan tangan yang unik. Menurutnya, rotan juga banyak digunakan sebagai bahan kerajinan tangan karena murah dan mudah didapat. Jika dibandingkan dengan kayu, masa panen rotan lebih cepat. Hal ini membuat stok rotan bisa lebih banyak jika dibandingkan dengan kayu pada umumnya. Kerajinan batu.
Selain batu berwarna, ada juga batu alam lainnya seperti batu cadas, batu paras yang dipahat menjadi bentuk kerajinan yang unik. Biasanya jenis kerajinan dari bahan batu ini digunakan sebagai interior, eksterior rumah. Kendi pengolahan batu ini digunakan sebagai bahan kerajinan harus digerinda terlebih dahulu, kemudian dirancang atau dipahat. Kerajinan kaca serat atau disebut fiberglass. Kaca serat adalah serat gelas berbagai cair yang ditarik menjadi serat tipis. Serat ini dapat dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi kain. Kerajinan fiberglass membutuhkan beberapa campuran dalam proses pembuatannya. Campur bebas terdiri atas cairan resin, minyak resin dan rasanya minyak bumi dan residu. Fungsi produk kerajinan dari bahan keras. Produk kerajinan bahan keras memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, benda pakai adalah karya kerajinan yang diciptakan mengutamakan fungsinya, sedangkan unsur keindahannya hanya sebagai pendukung saja. Benda hias adalah karya kerajinan yang dibuat sebagai benda pajangan atau hiasan. Produk kerajinan jenis ini lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaannya. Unsur estetika, ergonomis, produk kerajinan bahan keras. Berbagai produk kerajinan tidak bisa dipisahkan dari unsur seni dan keindahan. Sentuhan nilai seni sangat penting untuk mewujudkan karya kerajinan atraktif dan bernilai ekonomis. Aspek fungsi menempati porsi utama pada produk kerajinan seni. Karya kerajinan harus bernilai ekonomis yang menjaga kenyamanan, keamanan, keindahan, dan estetika. Motif ragam hias produk kerajinan bahan keras sebagai berikut. Produk kerajinan dari berbagai daerah di Indonesia sudah dikenal di luar negeri. Berbagai produk kerajinan yang berasal dari setiap daerah di Indonesia mempunyai motif dan ragam hias khas yang berbeda-beda dengan daerah lainnya. Setiap motif dan ragam hias mempunyai nilai keindahan dan keunikan, serta makna simbolis yang penuh dengan perlambangan dan juga nasihat. Adapun beberapa daerah yang terkenal dengan ukiran atau bahannya adalah Jepara, Yogyakarta, Cirebon, Bali, Toraja, Palembang, Kalimantan, dan sebagainya. Kita hendaknya mengenal serta melestarikan motif ragam hias Nusantara. Nah, itu adalah produk kerajinan dari bahan keras. Semoga di pandemi ini kita diberikan kesehatan dan umur panjang, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas belajar di sekolah maupun di rumah. Tetap bersabar dan tunggu instruksi dari pemerintah. Semoga pandemi ini segera hilang di muka bumi ini, sehingga kita bisa beraktivitas kembali menuju ke sekolahan, menuju ke new normal. Marilah kita berdoa agar pandemi ini segera hilang. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Surahman.